Shalom, apa kabar saudaraku? Luar biasa. Di dalam Tuhan Yesus selalu luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, pada hari ini kembali Tuhan masih memberi kesempatan buat kita. Mari kita pergunakan dengan baik supaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur atas pemeliharaanmu, penjagaanmu, berkat-berkatmu yang senantiasa kau curahkan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami boleh menikmati kemurahan kebaikanmu Tuhan. Seperti kau berkata dalam kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kami menikmati, kami mengalami, kami mengamenkan Tuhan. Biar seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini juga mengalami kenikmatan yang daripada-Mu. Bapa, kami serahkan sebentar pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, kuat kuasa-Mu, berkati mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan. Bahkan kami semua yang mendengarkan Tuhan, supaya kami semua diberkati oleh setiap kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan satu judul tentang cara hidup orang beriman. Nah, cara hidup orang beriman. Orang beriman punya cara, hanya satu cara, yaitu harus disesuaikan dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat cara hidup di dalam dunia ini, banyak ragamnya, saudara. Dalam satu bangsa Indonesia, cara hidup orang Batak, cara hidup orang Manado berbeda. Cara hidup orang Ambon berbeda lagi. Cara hidup orang Jawa berbeda lagi. Cara hidup suku Tionghoa berbeda lagi. Ya. Jadi beraneka ragam. Dan menurut mereka ini yang terbaik. Ini yang paling bagus. Cara hidup bangsa Timur dan bangsa Eropa berbeda lagi, saudara. Berbeda lagi dan seterusnya. Nah, tapi hebatnya, dahsyatnya, di dalam Tuhan kita punya cara hidup yang sama. Dimanapun orang itu berada, dalam kondisi apapun, baik mungkin di negeri barat, baik di negara timur, di Eropa, di Australia, di benua Amerika, dan seterusnya. Sebab apa, saudaraku? Mereka semua mencocokkan cara hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebab itu mari kita akan melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 sampai 12, 16 dan 17. Saudara sudah siap Alkitab saudara? Haleluya. 1 Petrus 2, 11, 12, 16, dan 17. Demikian firman Tuhan dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk
menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. 17. Kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu dan saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menekankan, memberitahu bahwa kita ada di dunia ini sebagai pendatang dan perantau. Ya. Bukan satu tempat kediaman yang tetap. Sebab firman Tuhan mengatakan kewargaan kita ada di dalam kerajaan sorga. Nah, kalau kita lihat satu orang sebagai pendatang dan perantau, mungkin dari daerah A, dia pindah atau menuju daerah B, maka orang tersebut secara jasmani menjadi orang yang bebas. Jadi kalau satu keluarga mungkin tinggal di daerah A, terus anaknya merantau keluar dari daerah B, entah itu mungkin cari kerja, entah itu melanjutkan sekolah, entah itu menikah dan pergi ke tempat yang perempuan atau yang pria, dan seterusnya. Dan mereka menjadi orang yang bebas, tidak ada lagi sanak keluarga yang mengawasi. Bebas. Ya. Kalau satu pemuda atau satu pemudi merantau keluar daerahnya, bebas. Tidak ada yang mengawasi. Jadi dengan kata lain, kalau mereka melakukan pelanggaran atau apa aja tindakan mereka, bebas. Kalau mungkin dulu di daerahnya ada orang tua, ada famili, keluarga yang mengawasi. Tapi ini bebas. Bebas, saudaraku. Haleluya. Nah, asal kebebasan yang dia pakai tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku di negara itu. Ya. Nah, perlu diperhatikan sifat manusia itu kalau dilepas pada dasarnya suka kepada yang gelap. Firman Tuhan mengatakan terang itu sudah datang, tetapi manusia lebih memilih gelap karena perbuatan-perbuatannya gelap, karena perbuatan-perbuatannya jahat. Kalau perbuatan-perbuatannya jahat, perbuatan yang gelap, otomatis dia tidak suka datang kepada terang. Sebab di situ mereka ditelanjangi, diperlihatkan salahnya. Satu orang, kalau hidup dia tidak bertentangan dengan hukum negara, dia tidak takut kepada aparat penegak negara, aparat hukum. Tapi kalau dia bertentangan hidupnya dengan aparat hukum, takut sekali, sudah takut. Jangan-jangan ditangkap, ya. Jangan-jangan ditangkap. Tapi di sini sekalipun tidak ada aparat negara, tapi ada mata Tuhan yang mengawasi. Haleluya. Nah, kita ditaruh di dalam dunia ini memang sebagai umat makhluk yang bebas, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus sudah memperingati, memberikan batasan-batasan, yaitu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi kita di dalam dunia ini bisa menikmati, bisa hidup enak, bisa hidup sejahtera kalau dia mau menurut hukum-hukum Tuhan, yaitu menjauhi keinginan-keinginan daging yang berjuang, yang melawan jiwa ini. Haleluya, haleluya. Nah, kita harus mengambil sikap, yaitu mau menuruti nasihat firman Tuhan. Nah, kalau selama satu orang itu menuruti nasihat firman Tuhan, mungkin orang berkata, mungkin, Pak, siapa yang sanggup? Pak, siapa yang mampu menuruti hukum-hukum Tuhan? Berat, Pak. Berat, Pak.
Tapi firman Tuhan mengatakan hukum-hukum Tuhan tidak berat. Tidak berat. Yang menjadi berat itu karena kita menyimpan sesuatu di dalam hidup ini yang bertentangan dengan hukum itu. Jadi berat. Ya, sekali lagi, firman Tuhan mengatakan hukum-hukum itu tidak berat. Hukum-hukum Tuhan itu tidak berat, menjadi berat karena kita menyimpan sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Jadi ada satu perjuangan di dalamnya. Rasul Paulus mengatakan, maksudku hiduplah kamu di dalam roh. Niscaya keinginan-keinginan tabiat daging itu tidak akan kamu genapkan. Nah, kuncinya yaitu tadi berjalanlah di dalam roh. Maka tidak mungkin menggenapkan daging. Nah, kita melihat beberapa contoh saya berikan. Kalau orang muda itu biasanya penuh dengan bermacam-macam keinginan, ya. Bahkan beberapa sudah merencanakan nanti kalau sudah tamat dari kelas 12, nah, dia mau merantau keluar daerah, jauh dari pengawasan orang tua, ya, jauh dari pengawasan. Bahkan kalau keluarga itu mampu, bahkan terbang ke luar negeri. Nah, jauh saudaraku, terbang ke luar negeri. Tetapi satu hal, kalau orang muda itu dapat didikan dari orang tuanya, dapat didikan firman Tuhan dari masa mudanya, sekalipun dia berada di mana, hukum tetap sama. Hukum tetap sama. Coba kita melihat orang muda yang mendapat didikan dari orang tua, hasilnya indah. Dididik di dalam firman Tuhan, sebab itu orang tua yang masih mempunyai anak-anak yang masih muda, sebagai pemuda saudaraku, jangan sampai lupa untuk mendidik. Untuk mendidik. Amsal 15 ayat yang ke-33 dikatakan demikian. Amsal 15 ayat 33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Nah, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Nah, kalau orang muda diberi pendidikan firman Tuhan, maka dia menjadi orang yang berhikmat. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bisa melihat Bapak Ibu, sebab itu jangan lalai. Kalau satu kali anak itu merantau, orang tua sudah aman. Orang tua tenang, sebab punya bekal firman. Firman Tuhan yang sudah ditaburkan, itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan terus berbicara dan firman itu menjadi terang dalam hidup si anak muda ini. Menjadi terang. Jadi dia bisa membedakan, wah ini perkara yang jahat, ini perkara yang tidak baik. Nah, mari kita melihat di dalam Amsal juga, Amsal 7 ayat 6 sampai 10. Nah, ini kita melihat, saudara perhatikan ya. Amsal 7 ayat 6 sampai yang ke-10. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumah, kulihat di antara orang yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan-perempuan semacam ini. Pada waktu senja,
pada waktu petang hari di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dan dengan hati licik. Nah, orang muda rata-rata kurang berpengalaman. Sebab itu tadi saya katakan, kalau orang muda dididik di dalam firman Tuhan, dia memiliki hikmat. Daud, firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 119, ya, 119 ayat 99 sampai 100 dikatakan demikian. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Jadi Daud ini punya satu pengertian yang luar biasa. 100, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang tita-titamu. Jadi orang tua jangan lengah, jangan dianggap enteng, gampang. Nanti kan anak tahu-tahu sendiri. Nanti beda, saudaraku. Dia belum tentu mengikuti cara hidup kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, bicara, ajari. Pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berdiri, pada waktu engkau makan, pada engkau pergi berjalan. Beritakan terus, beritakan. Ya. Sebab orang itu lebih cenderung, lebih gampang memilih gelap. Lebih mudah melupakan hal yang baik, lebih mudah mengambil hal yang jahat. Ya. Nah, kita melihat di dalam ini, orang muda ini jatuh ke dalam perangkap perempuan sundal. Maka terjadilah perzinahan di masa mudanya. Sayang, saudaraku, sayang. Dan bukan hanya di situ saja, akhirnya pengaruh-pengaruh yang jelek, ya, pergaulan jahat, akhirnya timbul pergaulan seks bebas, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya. Sehingga masa depannya menjadi rusak, menjadi karam. Karena orang tua lupa memberikan didikan kepada orang muda ini. Nah, begitu juga bagi mereka yang sudah berumah tangga, hidup di dalam rumah tangga. Kalau suami istri memiliki cara hidup yang sama, cara hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. Saya ambil satu contoh gini. Barang siapa memandang seorang perempuan, hanya memandang seorang perempuan, terus timbul satu keinginan seperti kepada istrinya sendiri, itu sudah berzina. Mana Pak buktinya? Itu benih-benih ular. Tapi kalau dibiarkan menjadi ular, benih-benih itu harus dihancurkan. Orang milik Kristus dikatakan menyalibkan keinginannya dan cita-citanya. Nah, rumah tangga yang tidak mau menjaga hal-hal seperti ini, nggak apa-apa kan, cuman lihat-lihat, ada perempuan seksi, ada ini, ada, nggak apa-apa kan. Tapi nanti kita melihat akibatnya besar, saudaraku. Keinginan-keinginan itu bermalam. Yeremia mengatakan, berapa lama pikiran yang sia-sia itu bermalam? Ya. Nah, pikiran yang sia-sia bermalam itu artinya sudah memberi tempat, sudah memberi kesempatan kepada iblis. Jangan dianggap ringan. Kalau ular, ya kita takut. Tapi kalau telurnya ular, itu masih berupa benih, nggak ada yang takut, diinjak mati. Tapi kalau benih ular itu dibiarkan bertumbuh, menggigit, binasa. Sebab itu saudaraku, Tuhan memberitahu. Ibrani 13 ayat yang keempat. Ya. Ibrani 13 ayat yang keempat dikatakan demikian. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, di sini dikatakan jangan mencemarkan tempat tidur. Bukan arti secara jasmani, saudaraku. Sebab yang di tempat tidur, kalau sudah menikah pasti suami istri.
Yang bikin cemar itu apa yang ada di dalam pikirannya. Mungkin di tempat tidur hanya berdua, suami dan istri. Tapi kita tidak tahu pikiran suami itu ada pihak ketiga. Mungkin perempuan yang lain di dalam pikirannya. Sekalipun secara faktanya yang dihadapi istrinya. Atau sebaliknya. Istri menghadapi suami, tapi si istri di dalam pikirannya ada orang lain. Nah, ini yang dikatakan Tuhan mencemarkan tempat tiduran. Dan perkawinan seperti ini sangat berbahaya, saudara. Ya. Saya akan lanjutkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12, 1 Petrus 2 ayat 12. Tadi kita sudah baca ayat 11. Nah, ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Artinya gini, kita sebagai pendatang dan perantau di bumi ini, kita harus memiliki. Ya. Kalau kita mau hidup kita bagus, kalau kita mau hidup kita indah, kita harus memiliki. Ini seperti satu perlindungan perfect di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Haleluya. Ya. Hidup yang baik menurut dunia dan menurut hukum-hukum Tuhan, menurut Tuhan, itu sangat berbeda. Kalau orang dunia, selama orang itu tidak ketahuan melakukan pelanggaran, entah itu korupsi, entah itu tidak jujur di dalam pekerjaan dan lain sebagainya, selama tidak diketahui dianggap orang baik. Dulu waktu saya pelihara supir, saudaraku, saya ini orang awam gak ngerti. Orang berkata, supir kamu minum solar enggak? Ya saya bilang, enggak. Mana ada orang minum solar? Ternyata dia berkata, enggak, maksudnya begini. Kalau ngisi solar, mungkin ngisi 20, tapi dibilang 30. Itu namanya minum solar. Nanti solarnya yang sudah diminum, dikencingkan, dia bilang. Oh, dijual lagi, saudaraku. Dijual lagi. Nah, ini tidak jujur. Nah, selama tidak ketahuan, ya baik. Apalagi kalau orang itu suka memberi. Sehingga banyak orang mengatakan, wih ini orang yang baik, orang yang bagus. Sebab itu Tuhan mengatakan, kenapa engkau mengatakan aku baik? Tidak ada yang baik. Nah, kecuali Allah. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi sebab itu saudaraku, antara pengertian di dalam dunia, orang dunia, dan pengertian di dalam firman Tuhan sangat berbeda. Kalau Tuhan melihat itu sampai ke dasar kedalaman hatinya, sebab itu Tuhan berkata. Ya, kita melihat luar, kalau waktu Samuel mau mengurapi jadi raja, anak-anak dari Isai dia lihat, wah ini bagus, gagah, kuat. Terus Tuhan berkata, enggak, kamu hanya bisa melihat luar. Kamu melihat luar. Tapi Tuhan beda, saudara. Tuhan tuh bisa melihat terus sampai kedalaman hatinya. Sebab itu Tuhan tidak salah mengatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sebab itu, sekalipun orang tidak melihat kita kebenaran kebaikan kita, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Pokoknya kita kerja yang jujur, saudara. Kalau kita berumah tangga yang jujur. Begitu saja. Jadi Tuhan melihat, sebab itu sekalipun kita melihat begini, kenapa rumah tangga yang ini diberkati Tuhan? Yang ini selalu mengalami percekcokan,
pertengkaran, perkelahian, perselisihan. Ternyata orang lihat, padahal ini baik rumah tangganya. Suaminya baik, istrinya baik, yang ini juga baik. Tapi kok ini yang diberkati? Ternyata kebaikan rumah tangga yang satunya ini selama dilihat oleh istri, selama dilihat oleh suami, ya baik. Tapi di belakang itu terjadi perselingkuhan yang tidak diketahui oleh pihak istri atau pihak suami. Sehingga rumah tangga itu jadi kacau. Pesan saya begini, Tuhan itu sangat tidak bisa melanggar hukum-hukumnya sendiri. Hukum yang sudah dibuat itu tidak bisa dilanggar. Jadi Tuhan tidak mungkin memberkati orang yang berdosa. Kalau Tuhan memberkati orang yang berdosa, artinya Tuhan melanggar. Tidak bisa, saudaraku. Nah, kita melihat lebih lanjut, miliki cara hidup yang baik, kekristenan itu bukan hanya sekedar di sini kalungnya ada tanda salib, di telinga ada tanda salib, di toko mungkin ada tanda salib, di rumah setiap pintu ada tanda salib, bagus, baik semua. Itu menunjukkan identitas kita sebagai orang beriman. Gak apa-apa, saudara. Tapi justru identitas itu disertai dengan perbuatan, kelakuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kekristenan bukan hanya simbol-simbol seperti itu, tapi realita dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita berdagang, dagangan kita jujur nggak? Saya nggak bisa lupa waktu saya beli kain, saya katakan saya mau bikin celana panjang, saya beli sekian meter. Waktu itu 1,25 meter. Ya. Oh iya. Nah saya nggak lihat, waktu dipotong ternyata kainnya tuh ditarik sedemikian rupa molor, saudaraku. Waktu dipotong sudah dilempit. Dibawa ke tukang jahit, jadi mini di atas mata kaki, saudaraku. Waduh, ternyata tukang jahitnya bilang nggak cukup kainnya. Karena perbuatannya orang tersebut tidak betul ya. Kalau orang dunia kita nggak bisa tuntut. Tapi kalau orang beriman, kadang-kadang beli gula 1 kilo, ternyata di bawah timbangan sudah diberi koin. Jadi lebih berat, saudaraku. Waktu diisi gula, memang 1 kilo, tapi di sini koinnya berapa gram? Mungkin 50 gram, jadi 1 kilo kurang 50 gram. Nah itu nggak jujur, saudaraku. Ya, nggak jujur. Mungkin jualan apa, saudara? Ternyata, oh ini KW1, bagus. Ternyata KW2. Orang kan nggak ngerti. Kalau saya mungkin mau beli handphone atau segala macam, saya buta. Saya orang awam nggak ngerti. Saya percaya penuh kepada toko. Ini handphonenya bagus, oh bagus ini dan lain sebagainya, saudaraku. Ternyata KW2, tidak KW1. Ingat, saudaraku, perbuatan kita, kekristenan kita bukan sekedar simbol tanda salib, tapi kekristenan kita dikatakan demikian. Demikianlah, Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di sorga. Ingat, segala tindakan kita itu ada kaitannya dengan Bapa di sorga. Satu contoh begini. Ambil contoh saya sendirilah. Saya punya anak laki. Ya. Kalau dia berbuat nakal, saudaraku, dia melanggar dan lain sebagainya, apa kata orang? Anak siapa dia ini? Nah, yang dipegang dulu orang tua, anak siapa dia ini? Kok nakal sekali? Kok perbuatannya begini, begitu? Anak siapa? Begitu juga. Saudara mungkin mengerti apa yang maksud saya. Berapa banyak nama Tuhan dihujat, bukan karena Tuhannya jelek, tidak. Tapi karena perbuatan-perbuatan umatnya menyebabkan nama Tuhan dihujat.
Sebab itu dikatakan tadi, mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Biar segala perbuatan, tindakan, tingkah laku kita itu terkait dengan Bapa di surga sehingga orang melihat dan memuliakan Bapa di surga. Itu yang luar biasa. Haleluya. Nah, sebagai terang, begini saudara, kita menjadi terang bukan hanya di tengah-tengah orang beriman atau di dalam gereja, ya. Ya bagus menjadi terang di dalam gereja, di tengah-tengah orang beriman bagus. Tapi saya coba berikan contoh begini. Saya bawa lampu kekuatannya 100 watt di tengah-tengah himpunan orang beriman yang sama membawa lampu dengan kekuatan 10.000 watt. Tidak ada artinya, saudara. Tidak ada artinya dan tidak terlihat. Tetapi kalau saya membawa 100 watt di tengah-tengah kegelapan, sangat berarti. Sangat besar dampaknya. Orang bisa melihat di depannya, wah ada sesuatu yang bisa membahayakan kalau kita berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dimaksud oleh Tuhan supaya kita berdampak di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dunia sekarang gelap, saudara. Kalau orang Kristen juga gelap, ya apa bedanya saudara? Sama seperti firman Tuhan mengatakan, kalau pemimpin buta, yang dipimpin jangan buta. Dua-dua masuk jurang, masuk ke lubang. Kalau yang satu buta, kita harus bisa melihat. Jadi kalau perjalanan itu salah, kita tunjukkan. Begitu juga, kalau pelita kita menyala, berada di tengah-tengah kegelapan, orang yang hidup dalam kegelapan itu melihat manfaatnya. Ada dampaknya, saudara. Sehingga orang, woi, terima kasih ya, terima kasih. Aku nggak ngerti kalau ini salah. Ternyata salah karena ada sinar. Haleluya. Nah, saya beri satu contoh. Nasihat Paulus kepada Timotius. Di dalam 1 Timotius 3, 1 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Haleluya. Ya, 1 Timotius 3, 14, 15. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. 15, saudara perhatikan. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Lanjut, 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 14. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Haleluya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, Paulus mengatakan, kalau seandainya aku terlambat, kamu sudah tahu bagaimana kamu harus hidup, bagaimana kamu harus melayani dalam keluarga Allah. Ya. Jadi Paulus sudah mendidik Timotius dengan betul, haleluya, dengan betul, sehingga Paulus berkata, kalau seandainya aku terlambat datang, kamu sudah bisa menangani semuanya. Sebab itu dikatakan, jangan seorang mengaku engkau muda. Kalau orang muda memberi nasihat orang yang lebih tua, kadang-kadang saudaraku dapat hinaan begini. Lu masih muda, nasihati gua yang lebih tua. Lu belum pernah makan asam garam, gua sudah puas makan asam garam. Sebab itu gak heran orang tua nih banyak tekanan darah tinggi, saudaraku. Terlalu banyak makan asam garam sih.
Tapi di sini Paulus mengatakan kepada Timotius, sekalipun kau muda, jangan dianggap rendah. Karena apa? Karena apa, saudaraku? Dikatakan kamu setia dalam kesucian, setia di dalam membaca firman. Haleluya. Sehingga hasilnya Timotius yang muda itu bisa membangun, bisa mengajar, saudaraku. Nah, ini cara hidup yang betul. Nah, intinya begini. Paulus menekankan bukan apa yang sudah kamu terima. Bukan hanya itu, saudaraku. Bukan apa yang sudah diajarkan, tapi bagaimana Timotius harus hidup. Nah, harus hidup sebagai orang beriman. Begini, kalau kita ke gereja kita diajar ya, dididik di dalam firman. Itu apa yang kita terima, ya. Apa yang kita terima, apa yang diajarkan kepada kita. Tapi kalau kita keluar, ternyata kita tidak hidup sebagai orang beriman. Tidak ada manfaat, saudara. Ya. Jadi, kita melihat hidup Kristen bukan sekedar apa yang kita miliki, bukan sekedar apa yang kita tahu, ini semua baik. Tetapi setelah kita menerima semuanya itu, bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah yang hidup. Jadi dengan sesama anggota gereja lain, itu keluarga Allah. Bukan untuk dimusuhi, bukan persaingan, saudaraku, dan lain sebagainya. Sesama hamba Tuhan bukan saling sikut, saling menjatuhkan, tidak. Kita mengajar, kita mengetahui, kita harapkan umat yang diajar itu juga bisa hidup sebagai keluarga Allah. Tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya memberi contoh yang baik, maka yang dipimpinnya juga akan baik, saudara. Haleluya. Nah, kita melihat kalau begitu, pertanyaannya begini. Kalau begitu, cara hidup seperti apa yang ditekankan Paulus kepada Timotius? Ya. Kalau begitu, cara hidup seperti apa yang ditekankan Paulus kepada Timotius? 1. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita melihat, saudaraku, Paulus menekankan ya, hidup dalam kekuatan kuasa-Nya untuk masuk dalam peperangan rohani dan jasmani. Orang Kristen bukan hanya menghadapi peperangan rohani saja, tetapi peperangan secara jasmani. Artinya begini, kalau sekarang dunia usaha sepi dan lain sebagainya, kita mesti bisa melihat strategi untuk mendapat peluang di tengah-tengah masa yang sulit. Ya, ini memerlukan peperangan, memerlukan cara berpikir supaya kita bisa masuk, eksis di tengah-tengah keadaan seperti ini, saudaraku. Haleluya. Nah, peperangan jasmani dan peperangan rohani, dua-duanya butuh senjata. Butuh senjata. Kita menghadapi dunia dagang yang licik dan lain sebagainya, Tuhan memberitahu kepada kita, cerdik. Kita harus cerdik, tapi tulus. Ya, bukan cerdik untuk menipu. Cerdik bukan cerdik untuk mengakali orang, tidak. Cerdik tapi tulus. Artinya kita tidak mau ditipu oleh orang-orang. Boleh, saudara, kita harus cerdik. Nah, dua-duanya perlu senjata. Saya beri contoh begini. Di dalam Matius 17
Matius 17 ayat 21, waktu itu dalam pelayanan saudaraku, murid-murid ini tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit ayan. Ya. Terus dia tanya, Tuhan kok nggak bisa sih? Kenapa? Mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu? Terus Tuhan beritahu, karena dikatakan kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Yang pertama Tuhan mengatakan karena kurang percaya. Yang kedua, Tuhan memberitahu sejenis ini, Matius 17 tadi ayat 20, sekarang ayat 21, 17 ayat 20, 21. Sejenis ini dikatakan Tuhan tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Nah, Tuhan memberitahukan senjata yang harus dipakai untuk menghadapi peperangan rohani ini. Haleluya. Lagi dikatakan dalam Matius 8 ayat yang ke-13, ya. Matius 8:13. Waktu itu dikatakan perwira ini datang kepada Yesus, ya, mohon supaya hambanya yang sakit bisa disembuhkan, ya. Terus dikatakan demikian. Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, Tuhan mengatakan, kalau engkau percaya, jadi. Seperti yang engkau percaya, jadi. Haleluya. Juga pada waktu Petrus dan Yohanes masuk di dalam bait Allah, waktu mau doa, dia melihat seorang yang lumpuh, minta-minta. Terus Petrus memberitahu, emas, perak aku tidak punya, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit, berjalanlah. Terjadi. Jadi penekanannya, kalau kita mempunyai Yesus di dalam kehidupan kita, terus kita mengucapkannya dengan yakin, itu seperti firman yang ada di dalam hati kita, kita ucapkan. Dan Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Pasti jadi. Haleluya. Sebab itu saudaraku, kita harus memperhatikan senjata ini. Senjata itu tidak jauh. Senjata itu ada di dalam mulut kita. Hati kita yang penuh dengan firman Tuhan, itu keluar lewat mulut, dekat mulutmu ada perkataan iman. Nah, jadi saudaraku di dalam Roma 10 ayat 8 dikatakan, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kalau hati kita penuh dengan firman Tuhan, kita ucapkan, dan itu pasti jadi. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Haleluya. Orang Kristen yang limpah dengan firman, hidupnya disertai dengan Tuhan, dia bisa melakukan mujizat bukan karena dia mampu, tapi karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Dan Tuhan yang menjadikan. Haleluya. Haleluya. Nah, perlu diingat. Musuh kita itu licik sekali. Musuh kita itu iblis. Sebab itu mulut kita mesti jaga. Jangan sampai kita kalau melihat kenyataannya terus kita mulai terpancing, terbawa arah permainan si setan. Ini setan menunjukkan, nih
Nah, buktinya kamu sudah berdoa? Belum kan? Belum kan? Belum kan terjadi? Nah, mulai pikiran kita dibawa jalan-jalan. Stop, saudara. Tidak, stop. Kita harus berani mengucapkan. Waktu Yesus di tengah-tengah keadaan yang lapar, setan datang. Ubah ini, batu ini jadi roti. Tuhan tidak mau menuruti. Sekalipun saat itu menjadi kebutuhan. Karena dia lapar. Tapi Tuhan punya kuasa untuk mengusir setan. Haleluya. Nah, begitu juga saudaraku, mungkin kita sudah mempersiapkan diri baik-baik. Mungkin kita masuk ingin untuk berdoa. Kita ingin untuk membaca firman Tuhan. Tapi ada saja yang menghalangi, ada saja yang mencari gara-gara, saudaraku. Ada saja ya. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak, entah itu pegawai, dan lain sebagainya. Mungkin saya ambil satu contoh begini. Kita lagi mau doa, tahu-tahu lampu mati. Waduh. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga bisa emosi. Siapa yang menghidupi? Siapa yang melebihi kapasitas ini? Ternyata pulsanya belum diisi. Kehabisan pulsa, mati lampu, wah emosi, wah marah dan lain sebagainya. Mungkin anak kita taruh susu di meja tapi agak pinggir, kesenggol pecah, marah papanya karena bikin kotor dan lain sebagainya, sehingga tidak lagi bisa konsentrasi untuk berdoa, untuk baca firman Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan, sadar atau tidak, ini sedang terjadi peperangan rohani bagi orang itu. Ya, terjadi peperangan rohani bagi orang itu. Ya, haleluya. Nah, sebab itu saudaraku, kita mesti jeli melihat supaya setan tidak dapat keuntungan. Di sini kita diajar untuk sabar. Dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-11, kalau kita bisa mengerti supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, kalau kita melihat yang seperti yang tadi, bikin gara-gara dan lain sebagainya, tapi kita bisa enggak. Nah, kita langsung berdoa di dalam roh, menyembah, ada damai, ada ketenangan, ada sukacita. Sehingga menghadapi persoalan itu dengan jernih, bukan dengan emosi. Saudara. Kadang-kadang orang tua tuh gampang emosi. Saudara. Anak salah sedikit, udah, waduh, dan lain sebagainya. Yang kedua, 2 Timotius 2 ayat yang keempat, ya. Hidup sebagai seorang prajurit. Nah, haleluya, 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, di dalam 2 Timotius 2 kita melihat seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak mungkin komandannya tidak mencukupi kebutuhannya, tidak memperhatikan kebutuhannya, sangat tidak mungkin. Begitu juga kita. Kalau kita melayani Tuhan dengan betul, Tuhan pasti menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita dengan lengkap. Jadi kita melayani, jangan kita dipusingkan dengan macam-macam yang aneh-aneh seperti ini, saudaraku. Nah, kita melihat contohnya, waktu Daud pergi menghadapi Goliat, ya tadi saya katakan, seorang prajurit bukan berarti tidak ada pergumulan, ada saudara. Tapi kita harus memenangkan pergumulan itu dan kita harus bisa memandang kepada komandan kita. Waktu Daud
menghadapi Goliat, apa yang dia dapat? Kata-kata hinaan. Itu Daud mendengar. Kata-kata cacian, caci maki daripada Goliat. Itu Daud mendengar. Kata-kata yang membuat takut, menakut-nakuti Daud. Daud mendengar, saudaraku. Dia mendengar, tapi Daud tidak fokus kepada apa yang didengarnya. Enggak, saudara. Dia fokus, dia berkata, sebab Daud sebelumnya punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Singa beruang dikalahkan. Sebab itu Daud tidak lagi mau dipecah-pecah pikirannya bercabang sehingga menimbulkan kekhawatiran, ketakutan. Wih, orang ini besar. Kata-katanya menggelegar dan lain sebagainya. Tapi Daud berkata, waktu dia dengar semua itu, dan Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta Allah, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Itu kuncinya. Haleluya. Daud mengalami kemenangan. Coba Daud terpancing pikirannya sehingga terpecah. Iya, tadi saya kok berani-berani menentang Goliat. Apa saya ini buta? Apa ini saya nggak ngerti? 6 hasta sejengkal, hampir 3 meter, saudaraku. Luar biasa, tinggi sekali. Nah, kalau itu semua mulai menguasai pikiran Daud, saudaraku, maka Daud terpecah-pecah. Tapi Daud untung tidak. Haleluya. Nah, juga pada waktu Petrus memandang kepada Yesus, maka ia bisa mengalahkan segala kemustahilan yang sedang dihadapinya, yaitu pada waktu itu sekelilingnya air. Dan itu sangat mustahil, saudaraku. Sangat mustahil orang bisa berjalan di atas air. Tapi karena Petrus memandang kepada Yesus, tidak memandang kepada persoalan saat itu, yang menjadi persoalannya adalah air. Tapi matanya bisa memandang kepada Yesus, berjalan. Tapi selekasnya dia merasakan, mulai merasakan, aduh nggak mungkin lah, pasti nggak mungkin. Nah, langsung tenggelam, mulai tenggelam. Haleluya. Begitu juga kita, saudara. Selagi kita terus memandang kepada Yesus, pekerjaan kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, maka kita bisa menang mengatasi. Tapi selekasnya, iya, saya sudah berdoa, tapi kok di sini masih rasa sakit ya. Di sini kok masih rasa nyut-nyut. Waduh, jangan-jangan kanker ini. Nah, selekasnya mulai dialihkan pikiran itu, tenggelam. Tapi kalau kita tetap memandang kepada Yesus yang mengadakan dan yang menyempurnakan iman kita, kita bisa berkata, oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Sembuh, memandang kepada Yesus, saudaraku. Haleluya. Nah, coba kita baca di dalam Lukas 10 ayat yang ke-19. Udah? Lukas 10 ayat yang ke-19. Nah, dikatakan demikian, saudaraku. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu, untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Haleluya. Sebab roh Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Nah, sebab itu ayo bangkit, prajurit Tuhan, miliki iman. Kita punya komandan yang luar biasa. Kita pasti bisa memenangkan setiap pertandingan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, cara hidup kita. Kejadian 6
ayat 9, itu di tengah-tengah kerusakan dunia zaman Nuh punya cara hidup yang indah, yaitu hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, saudara baca nanti di ayat-ayat yang akan saya sebutkan, saya tidak sempat, saudaraku, waktunya. Kejadian 6 ayat 9, saudara baca sendiri. Nah, cara hidup orang beriman yang bergaul dengan Tuhan ditempatkan di mana saja pasti menang. Contoh, Daniel. Dalam Daniel 1 ayat 8, itu dia punya komitmen dari awal. Sehingga dia mengalami kemenangan-kemenangan. Dia punya cara hidup sendiri. Sekalipun di tengah-tengah Babel. Haleluya. Di negeri asing. Yusuf, saudaraku. Kejadian 39 ayat 10. Kita melihat sebab orang yang takut akan Tuhan, mereka pasti terpelihara oleh Tuhan. Amsal 8:13 ya. Amsal 8:13 dan Amsal 14 ayat 27. Saya bacakan di Amsal 14 ayat 27. Amsal 14 ayat 27. Saudara catat tadi Amsal 8 ayat yang ke-13. Amsal 14 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan. Yang keempat, haleluya, cara hidup melayani Kristus. 1 Korintus 9 ayat 16. Ya. Saudara baca, setiap kita harus melayani Tuhan. Setelah kita lahir baru, dilahirkan kembali, ambil waktu, ambil posisi, kita harus melayani Tuhan. Berdiri sebagai hamba Tuhan bukan berarti harus jadi pendeta. Saudara di tempat pekerjaan saudara bisa berdiri sebagai hamba Tuhan. Jadi terang, jadi garam. Tapi tetap bekerja. Di tempat sekolah saudara sebagai pelajar. Jadi terang, jadi garam. Tetap jadi pelajar. Haleluya. Jadi kita melihat, jadi hamba Tuhan bukan harus jadi pendeta. Tapi jadilah terang, jadilah garam, dimanapun saudara berada. Baik waktu berdagang. Nah, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan kalau kita hidup sebagai hamba Tuhan. 1A. Ya, tadi yang keempat, 1 Korintus 19 sekarang. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu A. Mulut. Mulut kita ini yang melayani Tuhan harus bisa menguasai diri. Ya. Kadang-kadang ini dulu waktu masih kita beribadah di gedung gereja. Kadang kalau kita melihat orang terlambat datang, terus sebelahnya juga, jam berapa dia datang? Nah, mulai mulutnya nggak bisa ngerem, gosip, saudara. Kali tadi dia habis berantem sama suaminya, makanya terlambat dan lain sebagainya. Nanti kalau melihat lagi ada orang datang pakainya aneh-aneh, ini mau ke gereja atau ke pesta? Ada saja mulutnya. Nah, saudara diminta dengan sangat, saudara, sebab mulut itu berhubungan dengan hati. Kalau hati kita ini tidak ada damai, hati ini penuh kepahitan, mulut pasti keluarnya hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak membangun. Saudara baca Markus 7 ayat 20 sampai 23. Markus 7 20 sampai 23. Tuhan menginginkan kita mulut ini jadi berkat. Kolose 3 ayat 16, Kolose 3:16 dan Kolose 4 ayat 6. B. Pikiran. Jangan suka berpikir perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara negatif tentang seseorang. Saudara, Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8, pikirkan semua yang benar, pikirkan semua yang mulia, pikirkan semua yang adil, pikirkan semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan. Jadi dengan kata lain, kita tidak sempat memikirkan hal-hal yang jelek. Kalau ini semua memenuhi pikiran kita. Haleluya.
saya harus bersikap adil, saya harus suci, dan seterusnya. C, hati ini harus dijaga. Sebab hati ini dan mulut sambungan, saudara. Ya, kalau hatinya suci, hatinya bersih, tidak ada perkara-perkara yang jelek, mulutnya jadi berkat. Nah, hati ini harus dijaga. Amsal 4 ayat 23. Ya, Amsal 4 ayat yang ke-23. Kesimpulannya, yang pertama kita melihat setan itu nyata, saudara, tapi bukan dalam wujud yang kelihatan. Enggak. Setan itu nyata supaya kita tuh waspada. Setan ingin sekali melihat orang beriman jatuh. Sangat hobi. Setan ini dikatakan penuduh, tukang tuduh. Nah, kalau orang beriman suka menuduh orang, nggak beda dengan apa, saudaraku? Ya, saudara sendiri yang jawab. Sebab setan tukang tuduh. Kalau orang beriman suka menuduh orang, nggak beda. Ya, nggak beda. Nah, setan ingin sekali melihat kehancuran, kejatuhan, baik itu dalam rumah tangga kalau bisa perang. Nah, tidak ada damai, saudara. Tidak ada sukacita, wah itu senang. Sebab itu suami istri harus mengerti hal ini. Haleluya. Dalam pelayanan, dalam keuangan, kadang kita dibuat khawatir, dibuat takut. Sekarang masih bisa kerja, sekarang masih bisa dagang. Nanti kalau sebulan lagi terjadi sesuatu yang lebih hebat, masih bisa kerja enggak? Masih bisa dapat uang? Sudah, jangan pikirkan yang aneh-aneh, saudaraku. Ya, di dalam kesehatan dan lain sebagainya. Yang kedua, supaya kita bisa keluar sebagai pemenang dalam setiap kesukaran, miliki cara hidup yang senantiasa bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Nah, supaya kita bisa keluar sebagai pemenang dalam menghadapi setiap kesukaran, miliki cara hidup yang senantiasa bergaul dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, biar kita belajar, sekalipun kita hidup dalam dunia, tapi kita belajar memiliki cara hidup yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dan saya pasti keluar sebagai pemenang. Nuh keluar sebagai pemenang. Yusuf keluar sebagai pemenang. Daniel keluar sebagai pemenang. Paulus keluar sebagai pemenang. Dan seterusnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Apa yang menjadi beban saudara, apa yang menjadi kekhawatiran, ketakutan, itu buang. Saudara, buang. Jangan itu disimpan. Itu seperti penyakit yang mematikan. Sebab seluruh kebenaran firman Allah jadi lumpuh. Kalau kita bimbang, kalau kita ragu, firman Tuhan mengatakan, jangan harap mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Ya rugi, saudara. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berhenti untuk berbicara. Tapi firman-Mu akan terus berbicara di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Manakala kami di dalam kelemahan, firman-Mu itu menghidupkan, firman-Mu itu menghiburkan, firman itu menyegarkan, firman-Mu itu lebih manis daripada madu, Tuhan. Sebab itu, biar kami boleh merenung-renungkan firman-Mu siang dan malam. Sehingga kehidupan kami berhasil. Bukan karena kami, Tuhan. Tapi karena firman yang ada dalam kehidupan kami, itu yang membuat kami berhasil. Terima kasih meteraikan, Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang. Bapak yang baik, Engkau mengetahui keadaan umat-Mu saat ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, tidak berdaya. Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau tidak pernah melupakan. Dan saat ini, di saat umat-Mu berseru, di saat umat-Mu memanggil nama-Mu, kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu terjadi pada hari ini juga, jam ini juga,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di dalam kesukaran keuangan. Bapak yang baik, Engkau berkata burung di udara, tidak ada satu pun yang jatuh ke tanah, mati kelaparan. Lebih-lebih kami sebagai anak-Mu, Engkau pasti memelihara kami, Engkau pasti memberkati kami. Sebab itu kami berseru, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami Tuhan. Engkau Tuhan sumber berkat bagi kami. Mungkin rumah tangga kami kehilangan anggur yang manis. Sehingga hidup pernikahan kami seperti pernikahan yang biasa. Hanya rutinitas saja. Bapa, Engkau berjanji. Air pembasuhan, Engkau sanggup merubah menjadi anggur yang manis. Hari ini, jam ini juga. Pulihkan rumah tangga yang mengalami kepahitan Tuhan. Engkau sanggup memberi anggur yang manis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat, seluruh umat yang mendengarkan. Apapun persoalannya, kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup memberikan jalan keluar. Pencobaan, kesukaran tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Selagi kami dalam menghadapi pencobaan, Engkau sudah memberi jalan lepas pada kami. Terima kasih memberkati umat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan umat-Mu dalam tangan. Mari umat Tuhan kita mengangkat tangan kita. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Limpah dengan karunia-karunia roh buah roh menyertai perjalanan hidup kami. Dan kami akan memiliki cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit, kami tidak terpengaruh oleh cara hidup yang tidak berkenan. Terima kasih meteraikan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh berkat-berkat Allah tercurah bagi umat-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.